ilmu saya nggak saya sampaikan ini umum. Ada orang bertanya wajib dijawab. Saya menyebarkan lillahi ta'ala, bukan minta bantuan siapapun. Bahkan yang ku sampaikan ini bukan sejatinya ilmu satariah. Ini masih kelotokan semua. Ini kelotok semua. Yang wajib kak sang ku sampaikan ini saringating torekoh sing wajib disebarkan. Masih kulit semua. Masih kulit semua. Yang kak ya harus lewat beatan. Berhadapan murid dan guru. Nah bagaimana sekarang Kanjeng Nabi sampai di sini, sampai Islam sampai di negeri ini, itu juga wong menyampaikan orang. Ya, menyampaikan. Nggak mungkin kalau nggak disampaikan. Ngilmu di Siti Jenar, ngilmu Syekh Kuala, Syekh Abdul Asikil mengajarkan sampai di seandainya biyen ki eneng YouTubean mungkin yo YouTubean. Kanjeng Sunan Kalijogo yo YouTubean. Sunan Kalijogo yo YouTubean. Nggih. Ojo pangkleng toh Pak, para yun. Jangan dibatasi ilmu itu. Saya menyampaikan ikhlas lairu wabatinu. Persilahkan. Saya tidak pernah membangun, tidak pernah minta bantuan pemerintah, gak pernah kumohon dengan pemerintah, gak pernah saya dapat menyampaikan proposal, gak pernah. Bahkan jamaah pun saya gak pernah ngatong. Sekarang saya menunjukkan ini umbul doa, ini babu rezeki, difotokopi. Weh anak buahmu berapa? Orang satu 50-an ribu, nggak pernah. Kuku sing dupa kumulun angen ingkang tiasa ngapeke kawangku sagung jajan nanging sangat hangipi sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Martabat 7 Satoriah Grobogan. Masih bersama kami dan juga Romo Yai Muhammad Nurwarji, masih dalam acara bedah buku atau bedah kitab Miftahul Jannah. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum sama tim, karena ada jawaban itu biasanya karena ada pertanyaan. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya @mustomi. Kalau Mbah punya ilmu yang kayak gitu, disimpan saja Mbah, nggak usah disebarluaskan biar nggak salah paham semuanya. Cukup buat Mbah saja. Buat apa disebarkan? Niki tanglet. Buat apa disebarkan? Ya, dia tanya seperti itu. Sopo wi? @mustomi. Nah, saya mencari ilmu itu dari guru saya. Dari guru saya ikut juga menyebarkan ke saya. Nah, menyebarkan ke kalian semua. Ilmu wajib diamalkan. Saya yang saya sampaikan ini yang layak aku sampaikan. Narata sampaikan bagaimana orang bisa terpancing kepengen selamat. Padahal di depan tadi sudah dikatakan aslama yuslimu dan islama. Jadi saya menyampaikan ini sama saya juga tidak mencari keuntungan dari ilmu. Kan malah rugi. Karena dengan akal dan pikiran saja. Saya peringatan setahun 3 kali. Satu peringatan nggak cukup 50 juta. Apakah pernah jaluk iuran? Nggak pernah. Saya bikin padepokan begitu megah lah ya. Apakah saya pernah mengajukan proposal? Nggak pernah.
dengan susah payah keringet anak saya sendiri. Aku dan anak-anak saya nggak pernah saya minta bantuan siapapun. Mungkin Mbah yang bertanya ini termasuk dewa. Lan jenengan jenengan madarke sengkeraning dewa dadi dewa nesu. Dewa iki gede tur dawa. Nah, ya, itu nggak apa-apa, kita menyabrangkan. Bahkan saya tidak memaksa, kamu harus ikut saya, enggak. Bahkan ini nggak kau sampaikan. Ilmu saya nggak saya sampaikan ini umum. Ada orang bertanya, wajib dijawab. Saya menyebarkan lillahi ta'ala, bukan minta bantuan siapapun. Karena kita tadi sebenarnya bahasanya kan bedah buku. Karena ini ada pertanyaan, yuk dijawab dulu. Nah, ini karena ada pertanyaan, wajib dijawab. Sebenarnya saya hanya bedah buku. Bahkan yang ku sampaikan ini bukan sejatinya ilmu satariah. Ini masih kelotokan semua. Ini kelotok semua. Yang wajib sang ku sampaikan ini saringating torekoh sing wajib wajib disebarkan. Masih kulit semua. Masih kulit semua. Nggak pernah yang ya harus lewat beatan. Berhadapan murid dan guru. Nah, bagaimana sekarang Kanjeng Nabi sampai di sini, sampai Islam sampai di negeri ini, itu juga wong menyampaikan orang. Ya, menyampaikan. Nggak mungkin kalau nggak disampaikan. Ngilmune Siti Jenar, ngilmune Syekh Kuala, Syekh Abdul Asikil mengajarkan sampai di seandainya biyen ki eneng YouTubean, mungkin yo YouTubean. Kanjeng Sunan Kalijaga yo YouTubean. Sunan Kalijaga yo YouTubean. Nggih. Ojo pangkleng toh Pak, para ngono. Jangan dibatasi ilmu itu. Jangan hanya cengkil. Saya menyampaikan, memancing orang yang pengen masuk. Bahkan saya tidak jual ayat. Iya kan? Saya tidak pernah menjual ayat. Saya menyampaikan ikhlas lairu wa batinu. Persilahkan. Saya tidak pernah membangun, tidak pernah minta bantuan pemerintah, gak pernah kumohon dengan pemerintah, gak pernah saya dapat menyampaikan proposal, nggak pernah. Bahkan saya tidak pernah menarik bantuan urunan dari jamaah saya. Selama masih mampu. Selama masih mampu, saya tidak akan minta bantuan. Bukan berarti kita tidak mau. Tidak mau karena masih mampu. Ya. Maka saya angkat dengan anak-anak saya sendiri. Dengan arti jamaah saya sendiri. Bahkan jamaah pun saya nggak pernah ngatong. Sekarang saya menunjukkan ini umbul doa, ini babu rezeki, difotokopi. Weh, anak buahmu berapa? Orang satu 50-an ribu, nggak pernah. Ini Senin Pon harus bawa gini, nggak pernah. Saya dengan kerawitan, dengan gong yogo yo tak bayar dewe ya kan. Aku ngetoke panganan sak mampuku, sak gaduku lah dhewe do nggawa dhewe, sak karepmu aku ndak pernah ngangkon kaya ngono. Tapi saya ada siap sedia. Nah, maka kanggo aku dhewe wis turah. Bahkan ku sampaikan ini bukan sejatine, bukan intinya, bukan hakikatnya, tapi hanya torekoh jalan. Jalan iki jek eneng wong pelaku, jek butuh petunjuk. Kalau nggak tak tunjukkan kesasar. Ya, entah torekoh itu Qadiriyah, Naksabandia, Kholidiyah, Satoriyah, silakan. Kalau dia bertanya, saya tunjukkan, bukan harus mengikuti saya. Hanya memberi sebuah jawaban dari pertanyaan. Jadi pandangan jangan seperti itu. Nah, pandangan seperti itu mungkin saja Islam gak sampai di Nusantara Jawa. Iya kan? Di Nusantara Jawa ini bermacam-macam, bahkan ada wali 9 itu hanya di tanah Jawa, di Nusantara. Ya, di wilayah Nusantara, khususnya di Jawa. Ada Syekh Siti Jenar, Wahidatul Wujud, iki adanya ya di Jawa. Nusantara Jawa. Itu hanya beda ya kaya ngono-ngono kuwi mau. Beda pandangan. Kuwi ora kena disampaikan Jenar, kuwi iki Jenar, anu Jenar. Nah, karena cemburu sosial. Jadi Wali Songo itu cemburu sosial. Ngono loh. Karena apa? Siti Jenar menyampaikan itu wose, menyampaikan hakikatnya. Karena dia metode cara dia berjuang seperti itu. Wali Songo nggo metode ngene.
Karena Siti Jenar dijikuk pada paham Hidayatul Wujud lah mlo. Pada paham Hidayatul Wujud itu penuh dengan pengakuan dianggap, padahal kan ya tenan jane ngono. Dan beliau menggunakan metode itu juga bukan tanpa survei, saya yakin. Sudah menganalisa lapangan dulu. Oke, patute dijek metode iki. Nah, ngono kuwi. Ora angger-angger. Makanya ketika kita Islam, kalau bisa jangan sempit pandangan, nak kayak Dajjal malah. Ya iya, satu pandangan tok. Satu pandangan tok. Ya banyak tok. Kayak gini. Apa? Arasi sapa? Buya Arasi yang menyampaikan, menyampaikan, bahkan yang lainnya masuk kalah karo yang lainnya. Coba memandang pemahaman di dalam YouTube itu tentang keyakinan, tentang kejualan, tentang yang menyampaikan apa adanya. Ini saya sampaikan, yang saya sampaikan ijeh sarengating torekoh, artinya apa? Ijeh layak kanggo wong umum dari yang belum dewasa kepingin melangkah ke arah kedewasaan. Nah, kau sampaikan ini secara saringat. Ya bagaimana saya memancing? Bisa menyeberangkan? Bisa menyeberangkan. Bagaimana kita bisa menyeberangkan? Islam tidak selebar daun kelor loh Pak. Nah, Islam bukan selebar daun asem ya. Kelor gitu bulan bukan selebar daun asem. Islam bukan selebar daun asem. Bahkan ilmu itu manfaatnya harus kita sampaikan. Bahkan satariyah bukan hanya di Banyurip saja. Persilahkan saya buka saringating torekoh biar bisa menerima. Kalau sudah bisa menerima torekoh di mana saja, monggo silahkan. Kira-kira wong Eropa ki ndak ke torekoh ini gak mungkin toh ya. Gak mungkin. Tapi wong Eropa kan bisa menerima. Banyak lah orang-orang yang tertolong, tadinya bingung, sekarang sudah jadi sadar, so menyadari, bisa paham. O-nya banyak. Kalau ngaji apa saja, kalau O-nya banyak diterima oleh Allah. Karena O tambah O yo O tambah O artinya apa? Ikhlas. Nompo. Oke, niki pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya Sakarpe Dewi. Lillah berarti. Lillah. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Mbah, kemana arwah seseorang yang sudah meninggal? Apakah roh dan arwah itu sama apa berbeda Mbah? Nyuwun penjelasannya. Ya beda sebutan. Nggone sing beda. Warji, ya iki warji. Nek darani Mbah Yai, darani Abah, ya aku yo ora tau gawe gelar aku. Gak nyalon. Lah mergo tau nang di atas podium, mulai darani Mbah Yai. Lah kalau di atas podium kayak kiai, nang masjid jenenge khotib, jemaah, iya kan? Ngono. Nah jagungan dengan anak istri sebagai seorang ayah. Tapi begitu di kamar tidur seorang suami, yo aja nganti bojoku kalau nang romo balik to ya. Ceramah wae malah. Seorang suami tinggal tempatnya. Roh dan arwah sebenarnya sama. Tapi alam arwah itu sebenarnya di alam ajsam. Di alam ajsam, di alam misal, di alam ajsam, di alam ahyan korijiyah itu arwah. Tapi kalau sudah melalui lahir, wis pernah punya jasad, ngene iki wis dudu arwah, ya darani roh ngono wae. Jane arwah karo roh ya padha, sama. Bidonggone rohnya. Berarti kalau arwah itu sebelum datang. Nek roh niku sakwise teko arep balik. Wis lepas dari jasad ki ruwe. Ora arwahnya. Terus niku letaknya di mana, Mbah? Enggak. Letaknya roh apabila mati. Apabila mati ya anang undang abdi itu tadi. Penggaweane ngerti teko jembatan ngebel ya dadi roh nak mati dadi penghuni jembatan kono to ya. Diyakini teng mriku wae. Diyakini ning kono kok ngono. Nggih. Keyakinan di mana, pentoknya di mana pandangan itu. Lah mula makrifah itu diwajibkan.
Sebab apa? Melepas pandangan. Nah, itu tadi kan anak undang Habibi, aku mengikuti prasangkanya hambaku. Nggih. Ulang ibadah ala sembahyang kepengen swarga, yo tinggi swarga walaupun manggone ning Surakarta. Nggih. Iya kan? Nggih. Romo Yai kan? Nggih. Yo diberi swarga walaupun dia tuh di atas di bawah telisik, jadi kodok, jadi ratune kodok. Yo kadang-kadang jadi raja. Nang pundung, Nggih. jadi ratune pundung kae. Jadi tergantung pandangannya. Pokoknya selalu dia itu mati masih ada ilusi yang lain selain Allah, itu dia bertempat pada surga dan neraka. Nah, surga dan neraka tinggal pandangannya itu negatif positif. Kalau dia tuh yang positif ya surga lah, dan negatif ya neraka lah. Oh, ngoten tok berarti ini. Iya, ya gak bisa diukur kemampuan orang. Jadi kalau ya ada sih neraka apa itu ada keterangan dilakukan wong ini. Itu sebenarnya, nah neraka itu sudah proses mulai sekarang. Yang tahu yang ngalami sendiri itu. Nggih. Dan rohnya kemana? Kalau dia itu memang benar-benar bisa ma'rifah, ayakunallahu wa rasulullah orang yang cinta kepada Allah dan Rasul di atas segala-galanya, ya sumailahi turja'un. Nang endi rohe kembali nang gone Gusti dikembalikan Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal Allah kembali ke Allah. Nah rujuk ki angel. Nggih. Punya duit 100.000 wake merujukan, rezeki ini dari Allah, kok bang yo disentak wong ngono kok piye. Iya kan? Iki malah ku kerja re. Aku kerja ning duit iki kok bang. Iki rezeki aku duwe mobil duwe motor Supra. Iki pemberian Gusti Allah. Kuwi nggone wong Jepang mbok ngono ya. Nggih. Karena logikane ngono ya. Ora umumnya antara syirik dan iman itu kan sekedar sehelai benang ta ya. Nggih. Nah, tipis banget. Saiki lemu wiritan, lemu zikiran, lemu salat. Ngomong kaya apa? Lah Dede, iki maki aku aja ngombe bodrek pitake salat ora iso. Bodrek seneng arep salate kobong wis. Syirik, nafi dan isbat. Ayo berzikir nabi isbat. Karena apa? Sakit sirah Allah bisa menyembuhkan sakit kepala tanpa bodrek. Tapi bodrek tidak bisa menyembuhkan sakit kepala tanpa ridho Allah. Nah, berarti bodrek sendiri berhajat dengan Allah. Nah, kalau dia walaupun sholat, walaupun zikir, aku mana zikir orang sholat, nah aku makin ngombe bodrek gak iso sholat, itu sudah kafir. Karena apa? Menuhankan, menguasakan si bodrek. Itu tentang nafi dan isbat loh ya. Kalimah la ilaha itu nafi, ilallah itu isbat. Sebenarnya Allah itu di depan, bukan di belakang. Dia kandiri Allah delalah aku ngombe bodrek langsung mari iso sholat, lah itu baru. Setipis itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Nah, aku mau ngombe bodrek. Kalau saya tidak minum bodrek tidak bisa sholat, gak bisa jumatan, obong itu sudah masuk syirik gitu. Nah, menguasakan bodrek, menuhankan bodrek. Nah, mula zikir nafi isbat jangan semudah itu. Siapa melafalkan kalimah la ilaha illallah itu kuncinya swarga. Betul. Betul. Tapi zikir sepanjang itu kalau dia masih menguasakan yang lainnya, obong. Itu secara ilmiah loh ya. Secara ilmiah. Cara orang Surya itu secara ilmiah. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @HakimIrfan. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, ketika jasad ini sudah meninggal, roh kita dan korin itu kemana? Nah itu tadi. Ada tambahan korin, Mbak. Hebat itu. Nggih. Nah,
sebenarnya jangan pakai roh dong. Kalau khorin itu adanya malaikat. Gatuke malaikat. Ya walaupun malaikatnya juga roh, ngono lho. Nggih. Roh. Jadi malaikat dan khorin, ngono ya. Karena itu kalau pandangan toreko kan ku guru semua toh ya. Nggih. Kalau malaikat itu guru sing nuntun pada hakiki, Positif. Tapi yang khorin itu yang menuntun pada alam kegelapan, Atau negatif. Nah, maka kalau menang malaikatnya ya nantinya ke positif, menang khorinnya larinya ke alam kegelapan, berarti negatif. Neraka ngono. Nggih. Jadi mau sedekah itu malaikat nguju-ujui itu sedekah nyumpang membantu ini anu. Tapi sing khorin iki walah kae wong kesat gelem gawe ngopo, bukan barang melarat digawe dhewe. Ya ngono kuwi ya. Nggih. Ora gelem kerja ora gelem wis dan sebagainya. Jadi mau buju-bujui. Nah, kalau dia bertanya malaikat dan Khorin khorinnya kemana? Karena malaikat dan khorin itu kan sebangsa bangsa awak-awak yang lain, piranti hidup kita, ya ngono. Nah, nak rohnya kemana? Tergantung dia katutnya mana. Roh itu nak dia katut pengaruhnya malaikat, dia ya ke arah positif. Nah, positif itu ada tingkatan-tingkatan kelas seberapa. Nah, kelasnya dia bangsa surga-surga yang mlebu swarga lah ya. Kalau dia kelasnya sudah lillah ya summa ilahi turja'un, dikembalikan. Nah, balik diri soal dikembalikan. Tapi kalau dia katut dengan khorinnya ya nantinya ke neraka gitu saja lah ya. Ke neraka. Dan neraka itu ya dosa, bukan sama. Bertingkat maksudnya. Bertingkat. Tapi ketika masuk surga lah si khorin ini kemana, Mbah? Ya khorinnya kan kalah hilang sifatnya khorin. Oh, hilang sifat dia hilang nggih. Iya, hilang. Oh, ngoten. Nah, sekarang kan setan dan malaikat itu apa toh? Nggih. Awak siji, muka dua, ra ngono kuwi. Iya. Ngono kuwi. Ya saiki tangan kanan dan tangan kiri. Perbuatan tangan kanan kiri ki setan, perbuatan tangan kanan malaikat. Itu keliru. Mungkin orang membuatnya penting apa? Ngangkat gawe masjid, gawe opo, ngangkat opo. Kudu loro. Tapi mung ibarat, mung tugasnya kok beda. Nggih. Tugasnya tangan kiri itu nggon sing elek-elek. Cewek ora tangan kiri pena. Nggih. Opo ganti cewek tangan tengen. Ora pena. Nggih. Jam manggone ya tangan kiwa, tangan kiri, gak pernah tangan kae dijoli. Penggaane nggon pembersihan. Malah iki dikai hiasan mau. Hiasan. Den rameri deh. Nah, maka khorin dan malaikatnya kemana? Nah, roh itu tergantung nganggur pengaruh. Nah, dia itu selalu yang dilakukan tuh sifat-sifat maliki. Malakut maksudnya. Sifat malakut dia ya ke surga gitu saja ya. Kalau dia ngikuti sang khorin, jiwa penuntun di alam kegelapan, ya nanti ke neraka gitu saja. Malaikatnya sirna. Oh, nggih. Ya intisari ya kalau kita di surga khorinnya gak melu. Jangan lupa like dan subscribe Martabat 7 Satoriah Grobogan.